Ya Allah, kula nyuwun wekdal sawetawis badhe momong putu kula. Atau ya Allah, saya mohon waktu untuk bisa mengarahkan anak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan sahabat-sahabat Romo Edi Ronggo. Malam hari ini kita bertemu dalam keadaan yang penuh kebahagiaan, penuh kesehatan. Semoga penjenengan di sana pun senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan mengenai pertanyaan dari sahabat saya. Romo kemana lepas paraning sukmo? Takon kok lepas paraning sukmo, itu tak pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, Romo benarkah sukmo itu setelah meninggal itu bisa reinkarnasi atau turun ke keturunannya? Sahabatku, dalam hal ini saya sangat berhati-hati sekali untuk menjawab, karena dalam hal kematian saya juga belum pernah mengalami tentang kematian. Dan yang pasti saya juga belum ingin segera mati. Namun setidaknya saya pernah mendapatkan wejangan dari beberapa bini sepuh tentang sangkan lepas paraning sukmo. Jadi lepas paraning sukmo itu tergantung dari amal ibadahnya. Jika pada saat kehidupan dia mengalami baik perbuatan yang baik, tentu saja dalam perjalanannya menuju alam kelanggengan itu akan diberikan kemudahan. Namun apabila di masa kehidupannya banyak mengalami berbagai hal yang menyulitkan orang lain, mungkin itu dalam perjalanannya pun konon akan tersandung-sandung. Siapa yang menanam, dia pula yang menuai. Kurang lebihnya seperti itu, penjabarannya akan luas. Mengenai pertanyaan yang kedua tentang reinkarnasi. Monggo diseruput ben rada gayeng. Reinkarnasi atau nitis kalau orang Jawa, menurut ajaran ilmu Rasul atau lebih dikenal dengan agama Islam, tidak mengenal reinkarnasi. Jadi orang meninggal akan dihisap sesuai amalannya pada saat hari perjanjian atau hari kebangkitan, di mana hari kebangkitan itu orang yang sudah meninggal akan dibangunkan dan ditanya segala amalannya. Lantas
untuk saudara kita penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, percaya tentang adanya reinkarnasi. Begitu pula saudara kita yang beragama Buddha, Hindu, ini percaya dengan adanya reinkarnasi. Karena reinkarnasi ini adalah wujud perjalanan yang tertunda. Jadi apabila si A ini pada masa kehidupannya melaksanakan hal yang tidak benar, maka bukankah manusia ini hidup harus sesuai dengan kitahnya, sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan lakunya, sesuai dengan lampahnya. Dalam carakan aksara Jawa pun dijelaskan Hono Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyonyo, Mogo Botongo. Ono Coroko artinya ono caroko atau ada utusan. Ada utusan. Siapa itu? Raso. Raso atau Rasul. Maaf, ini bukan berarti Rasul atau Nabiullah. Bukan. Jadi Rasul ini utusan. Jadi manusia hidup ini diutus. Kita diutus oleh Sang Pencipta untuk hidup, melakonkan kehidupan kita sendiri. Jadi karena ini menyinggung kalimat Rasul, jangan disalahartikan ya. Sekali lagi, maaf, ini tidak ada kaitannya dengan Rasul Nabiullah, melainkan Rasul ini utusan. Nah, ono coroko, ono utusan. Doto Sawolo. Doto Sawolo. Doto Sawolo adalah dat dari Allah. Datan Suwolo. Zat dari Allah. Apa yang dikehendaki Allah, zat ini tidak bisa menolak. Karena sudah dinas pada saat masih dalam berbentuk orok dalam kandungan ibu. Kemudian Podo Joyonyo. Podo Joyonyo, Podo Jayane, sama kekuatannya. Jika Allah mempunyai rasa kasih sayang, manusia pun punya rasa kasih sayang. Allah punya zat pemurah, manusia juga punya zat pemurah. Namun, kalau Allah itu sifatnya hak, jika manusia hanya pinjaman, dibekali. Maka ketika manusia punya kekuatan, itu jangan atigang, atigung, atigunung. Kemudian Mogo Botongo. Mogo Botongo apabila sudah saatnya dat ini kehilangan daya, maka akan menjadi bangkai. Jasad terbujur kaku tanpa bisa berbuat apa-apa. Kembali, asal Allah kembali ke Allah, asal ora ono bali ora ono. Nah, kemudian saya kembali ke tadi tentang perjalanan yang barusan saya ceritakan tadi mengenai apabila manusia dalam menjalankan lakonnya sebagai manusia tidak sempurna, maka tentu saja dia tertahan
di dalam alam pangrantunan. Alam pangrantunan itu disebut pula dengan swarga gantung. Swarga gantung itu belum masuk surga, belum diterima, masih dalam penahanan. Atau kalau sekarang diistilahkan Sri Manganti atau homestay ditempatkan di salah satu tempat untuk nanti diturunkan lagi, dijadikan manusia kembali. Nah, dalam diturunkan menjadi makhluk hidup lagi, ini belum tentu jadi manusia. Jadi kembali ke alamnya lagi, menjelma sesuai dengan amalannya lagi. Apabila di masa kehidupannya amalannya jelek, misalkan rakus, suka makan darah temannya, suka menghisap harta benda orang lain, maka ini dinamakan rakus. Mungkin sang sukma ini akan dikembalikan untuk menjadi ular. Karena apa? Sifat ular ini adalah betah luwe, tapi bukan berpuasa. Si ular ini hanya menahan lapar, menunggu kesempatan. Ketika sudah ada kesempatan, lep dimangsa. Maka sang sukma yang mempunyai kelakuan seperti itu akan dikembalikan kepada ular. Maka si ular tadi pun juga tidak seperti ular pada umumnya. Ular itu akan mempunyai perilaku seperti manusia, bisa menangis, bisa berdekatan dengan manusia, makannya pun tidak mau sembrono, tidak seperti hewan ular pada umumnya. Makannya pun nasi dan sambal. Memang ada ular makan nasi dan sambal? Ada. Pernah ada. Di salah satu sudut kota di wilayah Malang, ada ular besar piton hampir sepohon pisang besarnya. Ini dikarciskan. Dia makannya telur. Jadi tidak sesuai dengan besarnya yang harusnya makan kambing atau ayam, enggak. Makannya telur, makannya nasi. Dan dia kalau ketemu dengan dilihat oleh orang banyak tuh nangis. Pernah dimuat dalam salah satu tabloid, juga majalah edisi bahasa Jawa pada saat itu. Dan kalau manusia ini tadi mempunyai perilaku yang kasar, sok jagoan, tidak pernah mau mengalah, mungkin juga dia akan dilempar ke hewan yang buas, semacam harimau dan lain sebagainya. Jadi disesuaikan dengan amalannya. Maka jangan heran apabila Anda melihat perilaku hewan atau binatang yang menyerupai sifat manusia. Beberapa tahun yang lalu heboh di wilayah Ponorogo, ada sapi ini nonton TV. Kalau TV-nya dimatikan, sapi itu marah. Saya lupa di desa mana. Bahkan minumnya wedang kopi, minum kopi. Ya layaknya manusia. Kalau minum kopi itu seperti ditiup dulu baru diseruput. Gitu. Seperti ditiup dulu baru diseruput.
Nah, makanya pun tidak rumput, tidak pula dedek. Dedek itu bahasa Indonesianya apa ya? Dedek ngono ya. Katul gitu ya. Tidak katul. Tapi ya makanya nasi basi tidak mau. Nah, aneh kan? Tapi segala sesuatu tidak ada yang aneh jika Allah sudah menghendaki. Nah, hewan-hewan macam ini dipercaya sebagai reinkarnasi dari ruh manusia. Tapi apabila manusia ini sempurna dalam perjalanan kitanya, namun ada beberapa celah yang belum terbayarkan. Misalkan seseorang meninggal sebelum anaknya jadi dewasa, sebelum anaknya sukses, atau mungkin seseorang yang masih punya tanggungan dalam kehidupannya, maka dia karena tidak pernah punya salah seperti yang saya sebutkan tadi, ini konon juga dikembalikan ke janin manusia. Maka jangan heran jika ada seorang anak balita yang bertanya kepada bapaknya, "Pak, saya ini kalau cuman Bapak tahu namanya kunci Inggris, Bapak tahu namanya tang dan obeng?" Gak ngerti loh. Saya ini dulu bisa Pak memperbaiki sepeda motor. Kalau sepeda motornya Bapak ngapain dibawa ke bengkel? Saya aja bisa. Nah, ini aneh. Anak ini merasa punya bengkel. Lah sedangkan yang punya bengkel ini tidak lain adalah eyangnya, simbahnya. Pengalaman saya sendiri, ini saya hanya bicara tentang pengalaman saya sendiri. Saya dikaruniai oleh Allah 3 orang anak, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Anak saya yang kedua itu mempunyai ciri seperti almarhum bapak saya. Dan pada saat dia masih usia 3 atau 4 tahun itu ngomong dengan saya, "Pak, sampan roh slender." Slender itu kereta tumbuk ya, spur tumbuk untuk menghaluskan aspal itu loh. Itu. Alat berat yang bisa digunakan untuk meratakan batu-batu itu. Dan saya ngomong dengan anak saya, "Yo roh none Pak aku kebiyen tukang nggawa slender lho Pak." Padahal anak saya itu lahir tahun 94. Yang namanya alat berat semacam slender itu sudah jarang beroperasi. Apalagi dia juga tidak pernah tahu yang namanya slender. Dan dia bercerita bahwasanya dia bisa mengoperasikan, bahkan dia membawai dari beberapa slender. Ternyata apa? Dan ini saya merasakan karena bapak saya adalah seorang kepala mandor PUK, kalau sekarang Kim Praswil atau pegawai umum daerah itu, PUD, pegawai umum daerah ya. Jadi bapak saya itu kepala mandor PUK, pegawai umum kabupaten pada masa itu. Nah, hal-hal yang semacam ini tidak masuk akal, tapi ini nyata. Bahkan cirinya pun ada. Bapak saya ada hitam atau toh di punggungnya, ini akibat kena petasan. Dan anak saya pun menyerupai, ciri-cirinya seperti itu, hanya beda kelamin. Kalau bapak saya kan
laki-laki, kalau anak saya perempuan. Itu seperti itu anak saya yang kedua. Jadi kembali lagi mengenai reinkarnasi, seperti saya sebutkan tadi bahwasanya manusia reinkarnasi itu saya 40% percaya. Begitu. Bukan tidak percaya, tapi 40% percaya atau ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu, tapi saya banyak melihat kenyataan-kenyataan seperti yang saya sebutkan tadi. Bahkan tidak jarang anak kecil yang tiba-tiba mampu berbuat di luar nalar. Semisalkan pernah heboh seorang di Jombang, entah namanya siapa, saya lupa, itu bisa menyembuhkan segala sesuatu dengan batu ajaibnya. Nah, pasti itu karena dulunya adalah titisan orang tua. Menyebutnya reinkarnasi. Kalau orang Jawa mengatakan nritis, nitis. Nah, kalau nritis ini biasanya, kalau nritis itu biasanya pada saat almarhum atau almarhumah masih ada, di mana di keluarganya itu ada bayi. Nah, ketika meninggal, karena si almarhumah ini entah bapak, entah ibu dari si bayi, entah eyang, kakung atau putri dari si bayi, maka karena ketidakikhlasannya ini, roh berbicara kepada Sang Pencipta, ya Allah, kula nyuwun wekdal sawetawis badhe momong putu kula, atau ya Allah, saya mohon waktu untuk bisa mengarahkan anak saya. Nah, dalam hal ini maka disebut nritis. Si roh tadi akhirnya karena perbuatan amalannya juga baik, maka dia diberikan kesempatan untuk meminjam raga pada si bayi tersebut, sehingga si bayi mempunyai kelakuan, perilaku, dan kegiatan yang sama pula terhadap eyangnya, bapaknya, atau mungkin ibunya. Nah, kalau nitis seperti saya uraikan tadi, yaitu reinkarnasi. Maka ada kalimat orang Jawa itu, aku titisane mbae omongane temu wong. Nah, bocah iki ngomong sak omong plang-plong kaya anu kae lho. Iya. Seperti itu kurang lebihnya mengenai tentang apa ya? Reinkarnasi. Saya percaya ada reinkarnasi. Adapun benar dan tidaknya, wallahu a'lam bishawab. Manusia hanya mampu mereka serta berupaya. Tuhan pula yang menentukan tentang benar dan haknya. Manusia tempat salah dan lupa. Allah adalah Maha Pembenar. Billahi taufik wal hidayah. Wal aku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romo, Sobat Romo Edi Ronggo yang senantiasa dirahmati Allah, jangan lupa tekan channel, subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum.